Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah. Masalah yang perlu diperhatikan oleh setiap kaum muslimin yaitu masalah akidah, masalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah terutamanya. Karena itu pokoknya itulah alasannya kenapa para nabi rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendakwahkan tauhid, yaitu menyembah, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari zaman uh, Nabi Nuh ya, karena Nabi Nuh itu adalah utusan pertama ya, rasul pertama yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya untuk mendakwahkan tauhid. Karena di zaman beliau lah ya munculnya kemusyrikan itu. Karena kaumnya menyembah ya, beribadah kepada tokoh-tokoh yang diagungkan. Yang awal-awalnya ya, tokoh-tokohnya itu semasa hidupnya dia tidak melakukan penyembahan-penyembahan, ya beribadah tidak. Tetapi ya mereka agung-agungkan lah, mereka muliakan, hormati, dan pada akhirnya setelah mereka meninggal dunia, wafat, kemudian ternyata mereka jadikan penyembahan-penyembahan. Mereka jadikan tokoh-tokohnya itu ya ulama-ulamanya lah, bahkan ya wali-walinya ya, wali-wali tersebut yang mereka agungkan ya, mereka berlebih-lebihan atau gulu, dan pada akhirnya mereka menyembahnya atau beribadah kepadanya saat mereka sudah meninggal dunia. Oleh karenanya kemudian untuk menghormati mereka dan sebagai suatu kenangan lah, akhirnya ya mereka kemudian membuat patung-patungnya. Mereka membuat patung-patungnya ya, kemudian mereka melakukan penyembahan-penyembahan di sana. Nah, itulah bentuk kesyirikan mereka. Dia tidak lagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melainkan dia beribadah kepada ya ciptaan Allah, yaitu makhluk, manusia, yang tokoh-tokoh yang dimuliakan. Tapi justru karena mereka terlalu berlebih-lebihan ya, gulu istilahnya, yang akhirnya mereka melakukan penyembahan di sana. Mereka menyembahnya, naudzubillah min dzalik. Oleh karena itu kemudian Nabi Nuh diutus untuk memberantas kesyirikan itu ya, tentunya dengan dakwah yang lemah lembut ya, nasihat yang baik, yang pada akhirnya ya banyak juga yang menentangnya. Terus berlanjut pada rasul-rasul kemudian, dan tibalah pada uh, Nabi Muhammad SAW. Sama saja ya, Nabi Muhammad diutus ya di tengah-tengah kepanatikan kaum musyrikin waktu itu. Mereka ya begitu fanatiknya dengan adat istiadatnya ya, pemahaman-pemahaman nenek moyangnya yang bertentangan dengan ajaran Nabi Ibrahim. Oleh sebab itu ya Nabi Muhammad diutus untuk memberantas dan mendakwahkan, untuk memberantas kesyirikan dan mendakwahkan tauhid, bahwa hanya Allah lah yang harus diibadahi, disembah oleh hamba-hambanya. Kemudian ya itulah yang kemudian yang harus yang diteruskan oleh para ulama kemudian setelahnya, para dai ya, untuk meneruskan dakwah itu sebenarnya, bahwa dakwah yang utama adalah tauhid,
dakwahkan kepada umat untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, bahwa tidak ada Tuhan yang berhak untuk diibadahi, disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kalian menyekutukannya, yaitu menyandingkannya dengan sesuatu apapun di dalam bentuk peribadatan. Dalam ayat lain, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan beribadah, melainkan supaya mereka beribadah, menyembah kepadaku. Itulah sebenarnya kita di dunia ini, di alam semesta ini, jin dan manusia diciptakan oleh Allah ya untuk beribadah, menyembah hanya kepadanya. Inilah poin ya dasar agama kita, akidah kita yang harus kita ingat terus, ya diajarkan, didakwahkan ya kepada orang lain, agar orang lain pun ya paham ya, akidahnya, ya dasar pokok agamanya yang harus mereka ketahui, sehingga akidahnya itu benar, bahwa kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala ya harus beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bentuk ibadah apapun, sehingga kita tidak terjerumus ya di dalam kesesatan. Naudzubillah min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita di jalan kebenaran. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.